Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia, saya dari Prodi PAI semester 3. Untuk ingin menjelaskan materi tentang konsep filsafat pendidikan, idealisme dan realisme dengan submateri sebagai berikut. Nah, filsafat pendidikan idealisme. Adapun sejarahnya, sejarah idealisme ini yaitu berbelit karena istilah idealisme ini cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan. Meskipun berkaitan, ada ahli-ahli filsafat yang menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup semua filsafat yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual atau non-material menentukan proses alam. Dengan cara ini, filsafat idealis menentang filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap yang akhir dari perkembangan alam. Dalam arti yang lebih sempitnya, istilah idealisme ini dipakai untuk menunjukkan filsafat-filsafat yang memandang tentang alam dalam arti yang pasti sebagai tentang bersandarnya kepada jiwa. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Adapun yang Plato mengatakan berpendapat bahwa sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan dengan ide atau gagasan. Nah, idealisme ini adalah cara hidup yang mengarah kepada cita-cita tanpa melihat kenyataan lagi. Nah, idealisme ini menganggap bahwa cita-cita atau harapan itu pasti tercapai, sedangkan realisme adalah cara menjalani hidup sesuai dengan kenyataan yang ada. Konsep pendidikan menurut aliran idealisme baik tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lainnya. Nah, pendidikan idealisme dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Kenapa? Karena pendidikan merupakan proses pembelajaran yang sangat penting bagi anak bangsa, karena dengan pendidikan yang maju melambangkan sebuah segala itu menjadi maju pula. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali aliran filsafat yang tentunya sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya pemikiran seseorang pelajar. Salah satunya adalah idealisme. Aliran filsafat Plato dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan terus-menerus yang menjadi meruntuhkan budaya Athena lama. Ia merumuskan kebenaran sebagai sesuatu yang sempurna dan abadi. Dan sudah terbukti bahwa dunia eksistensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah. Nah, Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal dan dapat disetujui oleh semua orang. Contohnya, dapat ditemukan pada matematika bahwa 5 tambah 7 sama dengan 12 adalah selalu benar, yaitu merupakan kebenaran a priori. Contoh tersebut sekarang benar dan bahkan di waktu yang akan datang pasti akan tetap benar. Nah, idealisme dengan menekankan pada kebenaran yang tidak berubah berpengaruh pada pemikiran kefilsafatan. Selain itu, idealisme ditumbuh kembangkan dalam dunia pemikiran modern. Nah, secara epistemologi, istilah idealisme berasal dari kata idea yang artinya adalah sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam yang nyata yang menempati ruang ini hanyalah
berupa bayangan saja dari alam ideah itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajaran yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Idealisme ini merupakan salah satu aliran filsafat tradisional yang paling tua. Aliran idealisme ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa, terletak di antara gambaran asli, yaitu cita, dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan sesuatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Idea sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran yang mengalami gerak tidak dikategorikan idea. Intinya, inti yang lebih pentingnya dari aliran ini adalah manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan dengan materi yang kehidupan manusia. Nah, roh itu pada dasarnya dianggap suatu hakikat yang sebenarnya, sehingga benda atau materi disebut sebagai penjelmaan dari roh atau sukma. Sedangkan pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan yang utama dalam alam semesta. Sebenarnya idealisme tidak mengingkari materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakikat. Aliran idealisme terbukti juga cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dikemukakan William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Nah, idealisme berpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran ini salah satunya melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses permasyarakatan manusia, sehingga kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semata. Bagi aliran idealisme, peserta didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan sesuatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa ada spiritual. Sejak idealisme sebagai aliran filsafat pendidikan menjadi keyakinan bahwa realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya pengajaran secara individual. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat tapi idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut aliran idealisme terbagi atas 3 hal tujuan. Tujuan untuk individual, masyarakat, dan campuran antara keduanya. Pendidikan idealisme ini juga untuk individual, antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkadang suatu penekanan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntun hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.
Guru dalam sistem pengajaran menurut sistem aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Untuk itu penting bagi guru memahami kondisi peserta didik dari berbagai sudut, baik mental, fisik, tingkat kecerdasan, dan lain sebagainya. Nah, guru harus seorang spesialis dalam sesuatu ilmu pengetahuan dari siswa. Artinya, seseorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak didiknya. Guru harus menguasai teknik pengajar secara baik. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran, baik dari segi materi dan yang lainnya. Nah, guru ini haruslah menjadi pribadi yang baik sehingga disegani oleh muridnya. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi kepribadian, yaitu karakter dan kewibawahan yang berbeda dengan guru yang lain. Guru menjadi teman dari para muridnya. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi sosial, yaitu kemampuan dalam hal berinteraksi dengan anak didik. Nah, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar pengetahuan dan pengalaman aktual, sedangkan aplikasi aliran idealisme dalam pendidikan yaitu bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial yang memiliki kurikulum pendidikan liberal untuk pengetahuan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Contoh idealisme dalam pendidikan yaitu guru harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Nah, guru harus bertanya pada dirinya sendiri apakah ia merupakan contoh yang baik untuk diterima oleh siswanya. Nah, idealisme memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan abadi, di mana tujuan itu berada di luar kehidupan sekarang ini. Tujuan pendidikan idealisme akan berada di luar kehidupan manusia itu sendiri, yaitu manusia yang mampu mencapai dunia cita, manusia yang mampu mencapai dan menikmati kehidupan abadi yang berasal dari Tuhan. Guru dalam sistem pengajaran yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan si anak didik sebagai spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Guru harus menguasai teknik mengajar secara baik. Guru harus menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh murid. Guru harus menjadi teman dari para muridnya. Nah, guru harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar. Guru harus bisa menjadi idola para siswa. Guru harus juga rajin beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan pada siswanya. Nah, guru ini juga harus menjadi pribadi yang komunikatif, harus juga mampu mengapresiasi terhadap subjek yang menjadi bahan ajar yang diajarkan. Tidak hanya murid, guru pun harus ikut belajar sebagaimana para siswa belajar. Nah, guru ini harus merasa bahagia jika anak muridnya berhasil. Gurunya harus bersikap demokratis dan mengembangkan demokrasi. Guru harus mampu belajar bagaimanapun keadaannya. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme juga harus memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman yang harusnya lebih banyak daripada pengajaran agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai idealisme dan merupakan salah satu hal yang penting
dalam hidup seseorang. Dengan idealisme, orang dapat melakukan hal yang luar biasa, bertahan pada suatu prinsip yang diyakini, bahkan rela hidup menderita demi mempertahankan pandangan dan kehormatan. Ketika seseorang bertanya untuk apa mempertahankan idealisme, jawabnya untuk mendapatkan kepuasan jiwa yang begitu mahal harganya. Kepuasan dan kebahagiaan itu tentu saja tidak dapat diukur dengan nilai, uang, atau materi. Begitupun aliran filsafat idealisme dalam dunia pendidikan menekankan pada upaya mengembangkan bakat, kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapai diperlukan pendidik yang berorientasi pada pengenalan potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dan praktis. Dengan kata lain, guru harus menyiapkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk pembelajaran serta lingkungan yang ideal bagi perkembangan mereka. Kemudian membimbing mereka dengan ide-ide dipelajarinya sehingga sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya.